Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi HP dari Vivo di range harga 2-4 juta rupiah yang beberapa udah pernah kita review dan tentunya setiap serinya memiliki fitur dan keunikannya masing-masing. Apa yang terlintas di otak kalian ketika mendengar brand Vivo? Coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau yang terlintas di otak saya, Vivo itu selalu mengedepankan kamera dan desain. Dan di sini udah ada 4 HP dari Vivo. Dari yang paling kiri ini paling murah, yaitu Vivo Y21. Terus juga ada Vivo Y21s, ada Vivo Y33s, dan V23i. Kita mulai dari yang paling murah dulu, yaitu Vivo Y21 dengan harga Rp2.399.000. Layarnya IPS dengan resolusi XD+, terus dia juga punya kamera depan 8 megapiksel dan 2 kamera belakang sebesar 13 megapiksel untuk main kameranya dan 2 megapiksel untuk makro. Chipsetnya sendiri menggunakan Helio P35 dengan RAM 4GB plus 1GB, jadi bisa di-extend lagi memori RAM-nya, ciri khasnya Vivo banget. Terus untuk memori internalnya 64GB dan bisa di-extend sampai 1TB. Terus untuk baterainya 5000 mAh dan udah support 18 watt fast charge. Kalau kita lihat dari harganya yang 2,4 juta dan kita cuma lihat chipsetnya yang pakai P35 aja, masih banyak brand lain yang harganya lebih murah. Cuman Vivo itu dari dulu kayak gitu. Jadi mereka punya dunianya sendiri, punya strateginya sendiri. Karena mereka pede banget dengan desain dan juga kualitas kameranya. Mode video di kamera depan buat yang seneng dengan skin tone warna biar terlihat lebih cantik dan lebih glowing, Vivo emang rajanya. Kulit Shiva di sini terlihat lebih mulus dan di koneksi backlight bagian muka juga nggak gelap, masih terlihat teksturnya dengan jelas. Di mode kamera belakang, auto exposure-nya smooth, nggak terlalu terlihat transisi pindah dari gambar gelap ke terang, XDR-nya juga oke. Awan juga terlihat teksturnya dengan cukup jelas. Kalau untuk stabilnya nggak ada sih ya, karena emang Vivo Y21 masuk kelas entry level dan juga belum punya fitur OIS. Low light-nya juga oke di harganya. Kalau untuk noise sih masih ada, tapi detail gambarnya terlihat lebih natural dan gak terkesan dipaksakan. Untuk hasil jepretannya, karakternya juga Vivo banget, kayak jerawat-jerawat itu langsung hilang, langsung mulus. Selfie di kondisi low light juga cepat fokusnya, gak begitu blurry, detail muka juga masih terlihat natural. Selanjutnya naik kelas sedikit ada Vivo Y21s. Bedanya dengan Vivo Y21 adalah huruf S-nya. Bukan cuma huruf S-nya aja, harganya juga beda. Jadi kalau Vivo Y21s ini Rp2.799.000, selisih sekitar Rp300.000 dengan Vivo Y21. Layarnya sama, pakai IPS. Yang membedakan dengan Vivo Y21 adalah kamera, chipset, dan baterainya. Kalau untuk kamera depan sama-sama memiliki resolusi 8 megapiksel, cuman di Vivo Y21s dia udah support XDR. Terus untuk kamera belakangnya konfigurasinya juga berbeda, jadi kalau Vivo Y21s memiliki resolusi yang lebih besar. Main kameranya 50 megapiksel, terus ada 2 megapiksel makro, serta ada tambahan lensa depth dengan resolusi 2 megapiksel. Terus di Vivo Y21s ini juga udah ada fitur multi turbo 5.0, yang dia bisa meningkatkan koneksi data biar lebih cepat, terus kinerja prosesor juga lebih cepat, tapi tetap bisa hemat daya. Terus juga sudah ada teknologi liquid cooling yang membuat Vivo Y21s ini tidak mudah panas. Kalau untuk hasil kameranya kita langsung bandingkan aja dengan Vivo Y21. Mode video kamera depannya, kalau saya sih lebih prefer karakternya Vivo Y21s. Skin tone warna kulit Shiva di sini terlihat agak-agak pink dan lebih natural dibandingkan Vivo Y21. Cuman perbedaannya nggak terlalu terlihat kalau kita nggak bener-bener plototin. Yang terlihat banget kamera belakangnya. Di Vivo Y21s warnanya lebih keluar, detailnya juga lebih kerasa terlihat dari aspal di video ini. Yang warnanya di Vivo Y21s masih terlihat aspal yang natural. Kalau di Vivo Y21 kayak ada unsur warna birunya. Walaupun menurut saya sama-sama kurang stabil, tapi kalau dibandingkan dengan Vivo Y21s, sekinya ini nggak terlalu banyak seperti Vivo Y21 yang nggak ada kata S-nya. Untuk hasil kameranya di Vivo Y21s mirip-mirip dengan videonya, jadi warnanya lebih keluar dan detailnya juga lebih dapat. Kontras rasionya juga menurut saya terlihat di Vivo Y21s. Lanjut, sekarang kita bahas yang harganya di atas 3 juta tapi masih di bawah 3,5 juta, yaitu Vivo Y33s. Selisih sekitar Rp600.000 dengan Vivo Y21s, cuman bedanya lumayan banyak. Jadi kalau untuk layarnya sama-sama pakai IPS memang, cuman untuk resolusinya di Vivo Y33s ini lebih gede dengan resolusinya Full HD+, dan juga sudah memiliki sertifikasi P3 Color Game Mode. Terus untuk resolusi kameranya juga lumayan beda jauh dengan Vivo Y21 dan juga 21s. Kalau ini kamera depannya 8 megapiksel, Vivo Y33s ini 16 megapiksel, 2 kali lipatnya. Sedangkan untuk kamera belakangnya 50 megapiksel dan memiliki fitur Ultra Stable Video.
Kalau untuk chipsetnya sama dengan Vivo Y21s, jadi dia pakai Helio G80. Yang membedakan adalah konfigurasi RAM dan juga memori internalnya. Ini RAM-nya 8GB, extended 4GB, dan untuk memori internalnya udah 128GB. Terus kalau untuk konfigurasi kamera belakang yang lainnya, selain 50MP, dia ada 2MP lensa super makro dan 2MP super bokeh. Untuk hasil videonya, ini saya agak berdebat sih ya dengan Siva. Kalau Siva suka yang Vivo Y33s karena dia ngerasa lebih putih. Tapi kalau saya masih suka Vivo Y21s. Karena menurut saya lebih natural aja. Ya masalah selera aja sih ya. Kalau untuk kamera belakangnya di mode video, saya agak sulit membedakan. Cuman tipis aja, lebih enak dilihat Vivo Y33s. Dan dia juga lebih smooth dan stabil ketika digerakkan. Di kondisi low light, hasil jepretannya saya lebih suka Vivo Y33s karena noise-nya terasa lebih sedikit. Keduanya sebenarnya punya fitur yang namanya Super Night Mode yang diklaim Vivo bisa buat gambar lebih tajam dan lebih jernih di malam hari. Tapi entah kenapa saya lebih suka karakter di Vivo Y33s saja, ya sekali lagi masalah selera. Lanjut ke HP yang keempat, yang terakhir. Dan menariknya HP keempat harganya juga 4 juta, 4.099.000. Kalau yang tiga ini boxnya putih karena dia masuk ke Vivo Y series, kalau ini masuk ke V series. Dan namanya adalah Vivo V23e. Dan kalau Vivo Y series yang kita bahas tadi resolusinya HD Plus untuk dua ini, dan yang ini Full HD Plus tapi sama-sama pakai IPS. Sedangkan di Vivo V23e ini dia udah pakai AMOLED dengan resolusi Full HD Plus. Dan kalau Vivo Y series fingerprintnya masih ada di samping dengan Ultra Fast Fingerprint, kalau Vivo V23e dia sudah in-display fingerprint. Terus buat yang tanya apa ada NFC-nya, di Vivo V23e ini ada, kalau di Y seriesnya masih belum ada. Lanjut ke kamera. Untuk kamera depannya ini sama dengan kamera belakang dari Vivo Y33s. Jadi resolusinya 50MP. Kamera depan loh ya, bukan kamera belakang. Terus untuk konfigurasi kamera belakangnya juga beda. Jadi untuk main kameranya itu 64MP wide. Dan dia juga memiliki lensa ultra wide 8MP. Kalau ketiganya Y series ini tadi nggak ada. Terus ada tambahan 2MP lensa super makro. Dan untuk kamera depannya, selain resolusi kameranya yang gede 50MP, dia juga sudah memiliki fitur steady face selfie video. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan kita vlog pakai kamera depan, itu bisa stabil. Kalau untuk chipsetnya, dia pakai MediaTek Helio G96 dengan konfigurasi memori RAM dan internal sama dengan Vivo Y33s, yaitu 8GB, extended 4GB, dan memori internalnya 128GB. Tapi yang unik, kapasitas baterai dari Vivo V23e ini lebih kecil dibandingkan Y series. Kalau ini kan 5000 mAh, tapi Vivo V23e 4050 mAh. Bedanya kalau ini tadi fast charge 18 watt, kalau Vivo V series ini fast charge 44 watt. Kalau kalian dikasih pilihan kapasitas baterai yang lebih gede atau fast charge, kalian kira-kira pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya sih lebih suka yang fast charge 44 watt karena saya jarang banget ngecas HP, kadang kelupaan. Jadi kalau misalkan udah 0%, langsung colok. Kalau 44 watt kan bisa lebih kenceng. Kalau untuk kameranya di Vivo V23e dengan 50MP terlihat lebih luas warnanya. Ibarat layar, hasil kamera dari layar Vivo V23e udah P3 color game mode. Kalau kita lihat detail bajunya Siva di Vivo Y30s kayak langsung hitam tanpa gradasi. Tapi di Vivo V23e warna bajunya lebih terlihat sama dengan aslinya. Untuk kamera belakangnya di Vivo V23e juga lebih stabil dengan brightness yang lebih terasa. Videonya jadi terlihat lebih terang tapi nggak menghilangkan detailnya. Di kondisi low light, Super Night Mode keduanya sebenarnya udah sama-sama terlihat jernih dan terang, tapi di Vivo V23e terlihat lebih terang dan juga lebih wide. Oke, jadi cukup segitu aja rekomendasi HP dari Vivo di range harga 2 juta sampai 4 juta rupiah. Buat yang emang cari kamera dan desain, Vivo ini bisa dibilang spesialisnya lah. Kameranya itu Vivo banget, bisa bikin wajah langsung glowing. Dan fitur-fitur kamera dan videonya juga udah banyak di kelasnya.
Cuman buat yang nyari price to performance atau performa yang kenceng aja, ya bukan spesialisnya Vivo. Sekarang pertanyaannya, dari keempat ini mana yang lebih cocok buat kalian? Ya, yang bisa jawab ya bukan saya, tapi kalian. Jadi disesuaikan aja dengan budget masing-masing. Kalau budgetnya kecil, pengen layarnya bagus buat nonton, bisa pilih Vivo Y21. Kalau pengen yang kamera belakangnya bagus, bisa dipakai buat ngegame tipis-tipis kayak main PUBG Mobile, Mobile Legends, bisa pilih Vivo Y21s. Vivo Y33s cocok buat yang pengen HP dengan fitur kamera yang banyak, bisa dipakai gaming lama tanpa takut panas dengan sistem liquid coolingnya. Yang terakhir buat kalian yang pengen kamera depannya gede, resolusinya 50 megapiksel, kamera belakangnya juga gede, 64 megapiksel, bisa pilih Vivo V23i. Terus selain itu untuk fitur foto dan juga videonya juga lebih banyak di Vivo V23i. Dan kalau saya pribadi dari keempatnya ini bakalan pilih yang mana? Kalau saya sih bakalan pilih Vivo V23i ya. Karena ya fitur kameranya banyak banget dan dia udah pakai Super AMOLED dan udah in display fingerprint. Di masa pandemi seperti ini yang sering pakai masker, saya lebih sering pakai fingerprint. BTW, harga yang saya sebutkan tadi adalah harga SRP. Cuman kalian bisa cek di official store-nya Vivo karena saya lihat kemarin tuh lagi banyak promo. Siapa tahu harganya jadi 100.000, ya itu tapi mungkin lelang ya kalau 100.000. Intinya kalian bisa cek aja di deskripsi untuk link promonya. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.